Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3B. Kami di sini akan menjelaskan tentang aplikasi kami. Jadi, aplikasi yang kami buat ini judulnya adalah aplikasi penjualan baju. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Pedro Tagalung dengan NIM 24085. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari aplikasi kami ini. Jadi, tujuan merancang aplikasi kami ini adalah untuk mempermudah penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli baju. Saya juga akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya adalah dari aplikasi ini kita dapat mempermudah pembeli dalam melihat stok yang tersedia dan penjual juga dapat melihat siapa saja yang membeli dari aplikasi tersebut. Lalu kekurangannya adalah di bagian desain atau latar belakang yang kadang buram dan ada beberapa form di aplikasi kami yang buram sehingga form di aplikasi ini terlihat kurang menarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang form pembukaan. Di dalam form pembukaan ini terdapat gambar yang berjudul ini clothing store, yang terdapat juga dua button, yaitu about dan juga login. Di button about, coba kita tekan, tersedia juga adalah gambar-gambar yang berisikan tentang baju atau jaket yang lainnya yang akan kita beli atau kita jual. Contohnya ada kaos polos yang terdapat ada beberapa baju di sini dengan ukuran yang berbeda dan warna yang berbeda. Begitu juga dengan kemeja, sweater, jaket, hoodie, dan blouse. Di sini juga terdapat label yang bertuliskan kaos, kemeja, sweater, jaket, hoodie, dan blouse. Dan terdapat juga picture box yang menampilkan gambar-gambar dari baju yang ingin dijual. Juga di sebelah sudut kiri ini terdapat button yang bertujuan untuk kembali ke form pembukaan ini. Sekian dari saya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Afifa Siregar dengan NIM 240403077 dari kelompok 3B. Di sini saya akan mendemo aplikasi penjualan baju kelompok 3B pada bagian login dan register atau sign up. Di sini ada button login, kita klik. Nah, setelah masuk ke form login, di sini ada beberapa text box dan ada button sign up. Nah, saya kan sebelumnya belum punya akun, tetapi mencoba untuk login. Kita misalkan saja SRG. Kita klik enter. Nah, kalau kita klik enter, otomatis berpindah ke text box selanjutnya. Kita bikin passwordnya ngasal gitu kan. Ya. Untuk melihat passwordnya kita bisa klik check box di sini. Untuk user ID kita karang saja. Kita klik login. Nah, muncul maaf data yang Anda isi ada yang salah. Berarti data kita tidak terdaftar sehingga tidak bisa login. Jika kita klik OK, maka auto clear. Nah, karena saya tidak punya akun, saya akan sign up. Jadi namanya Afifa. Kita klik enter, kita bikin emailnya. afifa@gmail.com. Kita klik nomor HP 08. Kita bikin passwordnya sesuai yang kita mau. Misalnya saya bikin passwordnya ini. Kita klik cek blok. Saya daftar sebagai pelanggan. Untuk alamat, kita akan bikin di jalan. Nah, kita tinggal klik daftar. Setelah kita klik, kita berhasil terdaftar. Setelah itu akan ada kotak pesan user berhasil ditambahkan. Artinya kita berhasil terdaftar. Kita klik OK. Halo, selamat datang Afifa. Nah, di bagian dashboard ini, di sini ada profile, kita tinggal klik saja. Di sini kita bisa melihat data kita, seperti nama, email, nomor HP, user ID, alamat. Nah,
user ID ini sudah ditentukan dari codingannya. Jadi dari codingannya itu sudah tersetting bahwa pelanggan itu diawali dengan angka 1 dan diurutkan dan diikuti oleh urutan pendaftaran. Sementara admin itu tercoding diawali dengan angka 2 dan diikuti oleh urutan pendaftaran. Setelah ini kita akan log out. Kita akan mencoba login dengan username dan password yang tadi. Nah, seperti yang kita tahu, user ID kita tadi itu 8. Lalu kita login. Login sukses, selamat datang di Skype Bebas Siregar. Untuk membuktikan bahwa data kita sudah terdaftar, kita bisa cek database. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa data kita itu sudah terdaftar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan demo dari penjelasan teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laura Ivana dengan NIM 24091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dashboard. Nah, pada dashboard ini terdapat profil dari user, di mana ini berisi data nama, email, nomor HP, user ID, serta alamat. Kemudian pada dashboard ini juga ada button pembelian, button stok barang, dan juga button logout. Nah, pada button stok barang ini berisi eh, berisi stok barang untuk barang-barang yang dijual. Nah, yang pertama itu ada kaos polos, kemudian kemeja polos, sweater polos, jaket polos, hoodie polos, dan juga blus polos. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuka salah satu dari stok barang yaitu kaos polos. Di sini kita klik button stok saat ini. Nah, kemudian selanjutnya akan muncul tabel database di mana ini berisi semua jumlah stok barang dari item kaos polos dalam berbagai warna dan juga ukuran. Nah, misalnya saat user membeli salah satu dari barang tersebut, contohnya kaos polos lengan panjang ukuran L warna kuning, dia membeli sebanyak 1 buah, maka secara otomatis stok barang akan berkurang 1 sehingga sisanya akan menjadi 49. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Felita Penanggoro dengan NIM 240403050. Di sini saya akan menjelaskan form pembelian. Form pembelian ini berada di dashboard dan ketika kita mengetik button pembelian, maka kita akan ke form pembelian. Nah, di form pembelian ini ada label jenis baju, model baju, ukuran baju, warna baju, harga satuan, jumlah pembelian, total pembelian, dan metode pembayaran yang akan diisi oleh pembeli. Nah, misalkan pembeli itu ingin membeli sweater polos. Model baju juga mungkin pembeli akan membeli lengan panjang. Nah, ukuran bajunya kita misalkan pembeli ingin membeli XL. Nah, di sini tuh udah ada ditetapkan harga satuannya berapa. Ini berdasarkan database yang telah kita isi di tabel. Di tabel yang ada di database ini ada berbagai data. Bisa kita lihat di sini. Di sini memuat harga dari jenis baju, model baju, dan ukuran baju yang berbeda-beda. Totalnya ada, bisa kita lihat di sini ada 84 ya. Nah, kita kembali ke sini, ke formnya.
Misalkan kita ingin membeli warna baju hijau. Warna baju itu eh, tidak memiliki harga, jadinya kalau misalnya kita pilih warna baju apapun itu tidak akan berpengaruh kepada warna. Kalau misalnya klik satu, maka total pembelian itu akan otomatis terisi. Itu dikarenakan pada saat coding itu sudah disetting bahwa eh, harga satuan kali jumlah pembelian akan menghasilkan total pembelian. Nah, harga satuan ini kan berbentuk text box, tapi tidak dapat diisi karena sudah disetting bahwa harga satuan dan total pembelian itu eh, tidak akan dapat diisi oleh pelanggan. Jadi hanya dapat di-read. Jika kita menghapus jumlah pembelian, total pembelian akan nol karena dianggap bahwa pembeli itu belum membeli apapun, belum menginput jumlah dari pembelian itu sendiri. Jadi jumlah pembelian misalnya kan kita eh, beli 2 sweater polos lengan panjang dengan ukuran baju XL warna hijau. Metode pembayaran bisa kita klik di sini adalah eh, berbagai metode pembayaran atau Valita Bank. Nah, di sini misalnya kita klik beli, maka akan muncul message box yaitu pembelian berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini berbagai macam pembayaran dan nomor link yang dapat dikirim oleh pelanggan sebagai eh, pembayaran. Jadi kalau misalnya pelanggan sudah membeli, ia akan mengirim bukti pembayaran ke nomor yang sudah tertera di form berikut. Jadi kalau misalnya kita klik di sini cetak sementara, maka kita akan kembali, maka kita akan ke pembelian lagi. Jadi kalau misalnya kita ketik ini tanpa kita isi, maka ada message box yaitu semua data harus diisi. Seperti itu. Halo semua, perkenalkan nama saya Edwin Pakpahan dengan NIM 24064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pembayaran dan juga fasilitas yang ditawarkan aplikasi jika kita sebagai admin. Yang pertama yaitu untuk mengetahui struktur pembayaran, maka terlebih dahulu kita harus mengisi form pembelian. Kemudian kita klik beli. Kemudian akan muncul pop-up pemberitahuan pembelian berhasil. Kita klik OK. Di sini terdapat pilihan cetak struk sementara. Kemudian untuk struk transaksi yang kita lakukan dapat kita lihat. Kemudian kita dapat memilih untuk mencetak struk pembeliannya. Kemudian jika kita ingin mencetak, maka kita klik tombol printnya. Nah, jika kita terhubung dengan printer, maka kita bisa langsung mencetak struk pembayarannya. Kemudian saya di sini akan memaparkan fasilitas yang diberikan oleh aplikasi jika kita sebagai admin. Kita klik login. Nah, kita coba untuk login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar sebagai admin. Yaitu contohnya username-nya klik login dan akan muncul jendela pop-up yaitu pemberitahuan login sukses. Kemudian di sini akan muncul tabel transaksi yang sudah dilakukan oleh pelanggan atau pembeli di toko tersebut. Jadi untuk form admin ini hanya bisa diakses oleh admin. Kemudian kita bisa klik tombol kembali. Untuk algoritma aplikasi toko baju ini dimulai dari login atau daftar, kemudian kita bisa memilih di form dashboard apakah kita ingin melihat stok barang atau ingin melakukan pembelian. Jika kita ingin melakukan pembelian, kita dapat mengklik tombol pembelian, kemudian melakukan pembelian dengan mengisi combo box untuk detail baju yang ingin dibeli. Kemudian akan diarahkan berikutnya ke struk transaksi dan kita dapat memilih untuk mencetak atau tidak mencetak struk transaksi tersebut. Demikian penjelasan kami mengenai aplikasi toko baju ini. Terima kasih.